Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat tarawih sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan ceramah agama dan salat tarawih berjamaah, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, waktu imsak besok hari Selasa tanggal 27 April 2021 jatuh pada pukul 4:38 menit. Sedangkan waktu berbuka puasa jatuh pada pukul 18:14 menit. Kemudian saldo infak tarawih malam ke-13 berjumlah Rp25.543.000. Sedangkan penerimaan infak tarawih malam ke-14 berjumlah Rp1.386.000. Jadi saldo infak tarawih sampai saat ini berjumlah Rp26.929.000. Atas nama pengurus mengucapkan terima kasih dari Dewan Jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam hari ini Al-Ustaz Ahmad Bukhari utusan LDNU Kota Banten. Imam tarawih Al-Ustaz Rafi Rabbani Al-Habis, dan berceramah besok subuh insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Razak SPDI utusan LDNU Kota Banten. Dan atas nama panitia kami menghimbau kepada seluruh jemaah untuk menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, serta kami mohon untuk mengawasi putra-putrinya agar tetap tenang sehingga tidak mengganggu kekhusyukan salat kita. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ke-15 kaki ini masih ringan melangkah untuk berdiri di saf-saf yang dimuliakan Allah dalam sholat berjamaah pada malam hari ini. Semoga berkah dan rahmat Allah melimpah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 pengawal kebahagiaan bagi setiap orang. Jika seseorang istiqomah tegak berdiri pada 3 hal ini, maka kebahagiaan akan akrab dengannya dan tidak akan pergi darinya. Bahkan kebahagiaan itu akan menyertai di 3 alam berbeda: alam dunia, dan tentunya di alam akhirat pun akan disertai dengan kebahagiaan. Maka mari di pertengahan bulan suci Ramadan ini kita bulatkan niat, kita teguhkan tekad kita untuk memegang teguh dan berdiri pada 3 hal ini agar kebahagiaan terkawal hingga akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bidu abaakum tabarrokum abnaakum. Pengawal kebahagiaan yang pertama kata Nabi, berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu berbakti kepadamu. Bakti anak kepada kita sebagai orang tua ini adalah pengawal kebahagiaan yang pertama. Ya, meskipun anak kita tidak pintar mungkin, tapi benar, saya yakin akan membahagiakan kita. Kiai saya dulu waktu di pesantren menyentil kebatinan kami sebagai santri dengan nasihat seperti ini. Kalau ada anak, ada seseorang membahagiakan orang tuanya dengan memberi jarum, maka anak-anaknya akan membahagiakannya dengan memberi tiang listrik. Artinya, bakti kita berupa materi terhadap orang tua itu pasti dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berbakti kepada orang tua, otomatis mengirimkan sinyal pada anak-anak kita akhirnya mendapatkan energi dorong akan berbakti kepada kita. Dan bakti anak kita kepada kita jauh lebih besar dibandingkan bakti kita kepada orang tua kita. Saya yakin tidak ada orang yang bahagia kalau punya anak 5, yang satu ketangkep karena begal, yang satu jadi buronan karena bandar narkoba, yang satu tidak ketemu di mana ribanya karena ikut gabung anak pak. Kira-kira adakah kebahagiaan? Ini tinggal dulu. Yang satu masih SMP, cuma bapaknya bolak-balik dipanggil ke sekolah, yang coret-coret lah, yang malam temannya, ujian remedi. Tapi ketika kita melihat kita punya anak yang berbakti kepada kita, hakul yakin kebahagiaan akan selalu menyertai kita, senyum akan selalu tampak manis di lisan kita. Maka jangan meminta anak untuk berbakti kepada kita, tapi mulailah untuk berbakti kepada orang tua. Tidak patut orang tua menuntut bakti kepada anak, tidak patut. Tapi sepatutnya dialah yang berbakti dulu kepada orang tua, maka anak-anaknya otomatis pasti berbakti kepadanya. Apakah ketika masih hidup, apakah ketika sudah meninggal? Ketika masih hidup bahagiakan dengan berbagai macam cara. Tapi kalau kita merasa terlambat untuk membahagiakan orang tua karena orang tua sudah meninggal dunia, perhatikan. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia merasa terlambat untuk bakti kepada ibunya. Wahai Rasul, ibu saya sudah meninggal. Apa yang apakah bermanfaat baginya intasaddaqtu jika saya bersedekah atas namanya? Dia rupanya terbayang sang ibu karena semasa ibunya hidup dia belum bisa dan sanggup untuk membuat ibunya tersenyum dan bangga. Begitu meninggal barulah terasa. Nah, dia tanya Rasul, kalau saya sedekah atas nama ibu saya, apakah bermanfaat? Nabi tidak perlu banyak kata untuk menjawabnya, cukup 3 huruf. Na'am, nun ain mim, ya.
reaksinya cukup. Dia punya kebun kurma. Kebun kurma itu isinya 5.000 batang. Dia berkata, Rasul, tolong ya engkau menjadi saksi, aku bersedekah kebun kurmaku yang isinya 5.000 batang itu kusedekahkan atas nama ibuku. Kalau 5.000 batang, jenengan yang pengalaman nanam sawit, jarak satu batang ke batang yang lain itu berapa meter? 8. Kalau 5.000 batang berarti diperkirakan berapa hektar? Ya. Dan hadis seperti ini itu ada hadis riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam An-Nasai, ada riwayat Imam Ahmad, ada 3 hadis. Maka jangan berhenti berbuat baik untuk orang tua. Anak-anak kita pun tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Dan itu pengawal kebahagiaan pertama bagi kita. Apakah cuma orang tua? Tentu bukan. Ada satu kisah yang sering saya sampaikan di majelis. Ada seorang santri, dia pulang memilih jalan untuk usaha. Pada akhirnya dia terjun di usaha menjadi pengepul hasil tani di sekitarnya. Pertanian diserap lalu kemudian dijual. Sudah kurang lebih 3 tahun dia mulai tampak hasil. Tapi di tahun keempat mulai merosot. Ditipu, dikirim tapi dibandingkanlah barang. Alhasil benar-benar di tahun keempat dia goyang, nyaris belum nikah. Santri itu kalau pengen curhat biasanya ke kiai. Lama tak jumpa kiai, santri itu kemudian sowan ke kiai, Pak Kiai, saya begini begitu dan sebagainya. Maka Pak Kiai datang. Pak Kiai berkata, kamu minta apa? Saya minta doa, minta amalan supaya usaha saya bangkit kembali. Tidak usah minta doa, tidak usah minta amalan. Pergi ke mertuamu, tanya untuk apa. Alhasil singkat cerita, sang menantu ini pergi ke rumah mertuanya, ditanya, ibu butuh apa? Oh iya, ibu butuh uang 200.000 untuk nebus anting adik iparmu yang ibu gadengkan. Sudah 1 tahun sekarang waktunya nebus karena mau lebaran. Akhirnya dikasih 200.000. Setelah itu pulang. Allahu Akbar walillahil hamd. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sampai kurun waktu 1 tahun usahanya maju kembali. Bahkan truk yang biasanya untuk kirim barang sewa kali ini sudah bisa beli truk 3 sampai 5 unit. Lalu kemudian kembali lagi kepada kiai dengan senyum. Pak Kiainya bertanya, bagaimana? Manjur, alhamdulillah, 200.000 terbalas 5 truk, 5 unit truk dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun Pak Kiai. Berarti yang perlu dibahagiakan untuk mengawal kebahagiaan kita bukan hanya orang tua, tapi juga mertua. Yang kedua, pengawal kebahagiaan kita disebutkan oleh waqifu 'alal nisa taqifa nisa'ukum. Hormatilah wanita-wanita yang bukan mahram. Niscaya wanita-wanita yang ada di sekitarmu, wanita yang ikut istrimu, dihormati banyak orang. Saya tanya, Pak, kalau sampai punya istri lalu dipandang oleh laki-laki lain dengan pandangan syahwat, dia berkata, seksinya istri siapa ini? Sampai jengkel apa jengkel? Jengkel. Ini istri siapa? Putihnya mulus. Maka tatkala kita menghormati wanita-wanita yang ada di
depan kita yang itu tidak halal untuk kita lihat dengan pandangan syahwat, maka laki-laki di luar sana akan menghormati wanita kita, yaitu istri kita. Tatkala melihat istri kita, dia nunduk pandangannya. Kenapa? Tatkala mata ini melihat wanita juga nunduk pandangannya. Hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan status ngeri pada seorang laki-laki yang melihat istrinya, melihat istrinya berdandan bersolek, lalu istrinya itu menjadi perhatian banyak orang, bahkan diperbincangkan banyak orang dengan perbincangan mesum. Kok senang? Wah, istri saya diperbincangkan ya. Padahal perbincangannya mesum. Kok senang istrinya diperbincangi orang, disawati orang? Nabi memberikan status pada dia ad-dayyus. Apa ad-dayyus? Ad-dayyus itu germo. Maka ibu-ibu, kalau ada suami sampean marah karena sampean dandanannya menor keluar rumah, marah, itu suami benar, suami lurus. Tapi sedihlah kalau ada seorang wanita dandan lalu kemudian berpapasan dengan laki-laki, laki-laki itu memandanginya, suaminya tidak cemburu dan marah. Suaminya dikasih status oleh Nabi ad-dayyus, itu suami siapa yang dijual istrinya. Maka mulai menjaga pandangan untuk menghormati wanita-wanita di luar sana. Maka laki-laki di luar sana otomatis memandang istri kita dengan pandangan hormat. Persis seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu kalau keluar rumah tidak ada mata yang berani mandang. Padahal Ibunda Aisyah itu Masya Allah digambarkan dalam lagu Aisyah itu ya, pipinya putih merona sampai begitu. Tapi ternyata tidak ada laki-laki yang memandang wajah Ibunda Aisyah itu dengan pandangan syahwat. Semua nunduk. Kenapa? Karena Nabi kalau ketemu wanita juga nunduk. Maka jangan bahagia kalau ada wanita menjadi sasaran syahwat dan menjadi sasaran pelecehan seksual, mungkin hanya dengan pandangan. Mestinya itu menggelisahkan kita sebagai suami. Kalau gelisah berarti kita lurus tegak. Kalau senang ad-dayyus. Yang ketiga, pengawal kebahagiaan kita. Wa man tunussila ilaihi falam yaqbal falayyalid alaihi khawf. Kata Nabi, pengawal kebahagiaan ketiga adalah orang yang meminta maaf kepada orang lain lalu tidak diterima maafnya, maka yang tidak menerima maafnya itu tidak akan pernah sampai ke telaga. Artinya apa? Pengawal kebahagiaan yang ketiga adalah memaafkan. Karena orang yang tidak memaafkan, dia tidak akan pernah sampai ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada catatan telaga apa itu? Inna a'tainakal kautsar. Yaitu telaga kautsar. Bayangkan kalau semua memaafkan, semua minta maaf, Allah Akbar, bahagia akan memaafkan kita. Yang terakhir, memang memaafkan itu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi memaafkan itu mengindahkan masa depan. Saya jengkel sama sampean, lalu sampean minta maaf kepada saya tidak bisa melupakan ketika sampean berbuat dolim kepada saya. Seminggu yang lalu saya berbuat jengkel, tapi sampean minta maaf, saya maafkan. Ya, minta maaf tidak bisa menghapus masa lalu, tapi minta maaf dan memaafkan itu mengindahkan masa depan. Hadis yang saya sampaikan diriwayatkan sahih oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.